Ruang Rumpi ini adalah tempat di mana membahas isu-isu pendidikan yang santai namun penuh makna. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Jadi perkenalkan, nama saya Arinda Yunita dan teman yang di samping saya Zafri Jelang Ramadan. Iya. Dan tidak kalah pentingnya ya teman-teman, di sekitar kita saat ini telah hadir sosok yang sangat kita banggakan ya, yang insya Allah akan membersamai kita selama podcast ini, yang nantinya akan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentunya kepada kita semua. Tentu siapa lagi kalau bukan dosen terkeren kita, yaitu Dr. Dedi Sulaiman M. Hum. Baik teman-teman, jadi sebelumnya kita sepakat ya teman-teman bahwa pendidikan itu tidak lepas dari seorang guru, yang mana guru ini adalah yang nantinya akan menjadi karakter, menjadi contoh buat peserta didik kita gitu ya. Dan tidak kalah penting pula, selain guru maka ada sosok yang lebih penting, yaitu kepala sekolah ya. Jadi seperti yang sesuai tema kita hari ini, yang insya Allah kita akan membahas ya salah satu jurnal yang kita bahas pada hari ini dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. Nah ini adalah jurnal yang ditulis oleh Badrun, kemudian Mustaqirur Rahman, kemudian Maden Indra, dan Muhammad Ali Akbar. Nah jadi hari ini kita akan mengulas ya jurnal tersebut, yang nantinya akan mudah-mudahan dengan tema ini akan membuat kita semakin semangat lagi ya, tentunya dalam mengkaji berbagai jurnal. Iya, benar sekali. Oke, baik. Jadi Tapi Pak, sebelum kita mengeksplor lebih jauh ya Pak tentang kepemimpinan ini, mungkin kami pengen tanya dulu sedikit. Boleh ya, banyak juga kalau memang waktunya. Jadi sebenarnya apa sih Pak makna pemimpinan dalam dunia pendidikan itu? Oke, ya baik. Memang ketika kita S1 ya, Rafli, Arinda, ketika S1 di Sarjana Pendidikan, kita dididik untuk jadi guru ya. Setelah jadi guru, kita hidup di komunitas, hidup di sekolah, ternyata harus ada yang memimpin guru tersebut. Nah, kita ada di level itu ternyata ya. Ketika Arinda, Rafli kuliah S2 di manajemen pendidikan Islam, kita yang pertama di manajemen itu jadi manajer. Salah satu visinya adalah jadi manajer. Di dalamnya itu ada leader, pemimpin. Jadi memang manage dan lead itu dua kata yang berbeda. Tetapi kalau manajemen itu ada kuliahnya. Jurusan manajemen itu di mana-mana ada. S1 juga ada. Tapi kalau leadership itu jurusannya nggak ada. S1 mau apa, jurusan leadership nggak ada juga. S2 enggak. Maka dari itu mungkin secara kata itu dua, manage and lead, tapi secara keilmuan bahwa leadership itu ada di manajemen. Sehingga sekarang pikiran kita yang sudah menjadi guru harus berpikir lebih dari itu. Dengan demikian sejatinya Pak Rafli, Bu Arinda dan semua yang hadir di sini menjadi diri sendiri dulu, baru akan mengabdikan pada orang lain. Kalau ibu bapak mengajar apapun gitu pelajarannya, mata kuliahnya, kalau perkuliahan itu harus menguasai dulu, harus sampai pada end of the art. Dengan demikian kalau sudah menguasai, baru kita bisa memimpin dengan baik. Sehingga itu adalah esensi bagaimana dan apa kita kuliah di manajemen pendidikan Islam, karena ada hal yang harus kita pelajari lebih dari sekedar menjadi guru, yaitu menjadi guru. Wah, Masya Allah ya.
Baik, kita ke slide selanjutnya ya. Oke, ini ada anggota kelompok kita ya. Ada Pak dosen dan ada Pak Ahli juga, belum sempat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik, dari jurnal ini di sini dilatar belakangi yang pertama sekali pentingnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dianggap dapat mempengaruhi kinerja guru. Ya, poin yang pertama, dan poin yang kedua adalah kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung peningkatan kinerja kerja. Ya, jadi jelas ya teman-teman bahwa yang namanya gaya kepemimpinan ini sangat penting karena cara pemimpin berinteraksi dan mengambil keputusan secara langsung berdampak pada motivasi, kepuasan dan keterlibatan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi guru ini adalah sosok yang paling dekat dengan peserta didik. Nah, jadi kalau misalkan seorang guru ya tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, maka yang disayangkan itu nanti hasil dari peserta didik itu. Maka dari itu kepala sekolah memiliki peran penting yang nantinya akan memberikan motivasi kepada guru dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus ya, tentunya dalam bagaimana guru ini nantinya memberikan pengajaran dalam proses belajar kepada peserta didik. Ya begitu ya Pak Raffi ya. Kemudian kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung peningkatan kinerja guru. Ya benar ya Pak? Oke. Ini kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, Pak Rafli, Bu Arinda, kita tidak pernah tahu ya kalau sudah ngajar di sekolah. Misalnya nanti ada pemilihan jadi kepala sekolah, kan tetap harus bisa. Misalnya jadi wakasek kesiswaan harus mengurus psikologi belajar, psikologi pendidikan, psikologi remaja bagaimana. Memang kita tidak tahu, maka dari itu perkuliahan kita sejatinya memang diisi dengan hal-hal demikian. Bukan berarti, bukan wajib bahwa para pelajar itu harus jadi kepala sekolah, tapi harus siap. Kalau saya ngajar di anak-anak S1 juga khususnya, ketika mereka kuliah ya di semester 7, 8 itu kan umurnya itu sekitar berapa? 21 ya, 20, 21, 22. Ketika kita mau lulus itu kan kalian memang harus siap nikah, bukan berarti setelah lulus harus nikah, tetapi baik laki-laki atau perempuan harus punya pengetahuan yang mumpuni tentang perempuan, tentang laki-laki, tentang hidup bersama, tentang bagaimana meraih mimpi bersama berdua, bagaimana hidup di tempat orang, baik itu di lingkungan keagamaan, sekitar masjid, kemudian ada ibu-ibu PKK, RT, RW, kan harus siap. Tidak mungkin kita udah di kampus terus-menerus 4 tahun, pas sudah lulus, nggak siap. Bukan masalah siap nggak siap, memang harus siap. Termasuk kita kuliahnya dengan berbagai materi, berbagai mata kuliah yang harus menyiapkan kita ketika dipilih itu. Sorry saya nggak siap jadi kepala sekolah, masa udah S2 nggak siap? Bahkan masa udah S1 udah kuliah 4 tahun nggak siap gitu? Iya. Karena kan sebetulnya ada juga beberapa kepala sekolah banyak yang SPD dan dia mampu memanage, apalagi udah S2. Kita tidak bisa mengelak bahwa sorry saya tidak pengalaman, emang tidak pengalaman, tapi harus dimulai gitu. Memang harus dimulai. Iya, benar. Artinya Pak, berarti kepemimpinan itu bukan bakat dari lahir mungkin ya Pak, berarti sesuatu yang harus diasah. Harus diasah, iya. Ya kita mungkin para Rafli udah nikah. Kalau belum, berarti kan harus diasah. Bagaimanapun para Rafli akan jadi pemimpin. Kan kalau dalam Al-Quran minimal memimpin diri sendiri, nanti itu memimpin keluarga dan komunitas dan berbagai para Rafli. Tetap harus dididik, tetap harus diasah. Sebetulnya kan esensinya kita menjadi khalifah itu kan menjadi pemimpin,
Jadi bagaimanapun Bu Arinda, perempuan tetap harus memimpin anak-anaknya. Kapan harus makan, kapan harus nganterin sekolah, kapan ngerjain PR, harus memimpin. Nah nanti Pak Rafli sebagai kepala rumah tangganya memimpin segalanya. Belum di tempat pekerjaan, belum di rumah, tetap harus diasah bagaimanapun. Salah satunya adalah bagaimana cara memutuskan masalah. Misalnya ini punya 3 anak, yang satu ingin ke Jakarta, satu ke Solo, yang satu Surabaya. Perlu ini yang mana belajar jadi pemimpin, bagaimana harus memutuskan. Misalnya istri Pak Rafli nanti inginnya seperti apa, 2 anaknya maunya bagaimana, memimpin Pak Rafli tetap harus biasa. Apalagi pekerjaan, karyawan ada 30 gitu ya, misalnya pengajar 30, siswanya ada 200. Kan dengan keragaman itu kita harus belajar minimal di perkuliahan, masalah-masalah di jurnal dan lain sebagainya, apa yang terjadi biasa, sehingga ketika kita memang di lapangan itu kita sudah siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baiknya. Nah, oke, untuk yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pak Rafli. Pak Rafli. Untuk hasil penelitiannya, jadi distribusi gaya kepemimpinan kepala bisa kita lihat ya di layar. 45,31% gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat baik. 52,60% gaya kepemimpinan kepala sekolah baik. 1,56% gaya kepemimpinan kepala sekolah cukup. Yang keempat 0,52% gaya kepemimpinan kepala sekolah kurang. Nah di penelitian ini kan Pak, ini kepemimpinan itu kan, gaya kepemimpinan itu kan berbagai macam apa ya? Ada otoriter, ada demokratis, ada yang lain-lainnya. Terus seorang pemimpin itu bisa gak sih Pak merubah gaya kepemimpinannya jadi fleksibel gitu di ya tentunya di ranah pendidikan pada era modern itu. Ya, sejatinya memang harus fleksibel. Jadi ibu bapak kuliah di sini dengan berbagai hal itu ya harus tahu banyak teori. Kan kalau kita dulu jadi sarjana pendidikan, metode ngajar banyak ya. Ada yang dengan metode ini, metode itu. Ketika ibu bapak jadi pengajar, bisa jadi itu konsentrasi di satu metode aja. Tetapi sesungguhnya pada kuliah itu diajarkan berbagai hal, termasuk kepemimpinan. Rasulullah juga ketika ada orang yang seperti apa, keputusannya jadi beda. Ya oh ini masalahnya begini, asal gurunya begini, keputusannya jadi seperti apa. Memang harus fleksibel, tapi fleksibel itu adalah berdasarkan ilmu. Tidak bisa fleksibel tidak berdasarkan ilmu. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, mau mengembangkan sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Orang-orang yang maju seperti ya Zuckerberg, kemudian Bill Gates, mereka itu kan yang membaca masa depan. Kalau masa depan itu sehingga dia fleksibel, kira-kira ini pendidikan mau bagaimana nih? Kita itu tidak boleh memikirkan masa sekarang, jadi harus masa depan. Dan kalau masa depan itu ya kitanya fleksibel, harus bagaimana menghadapi masa depan seperti itu. Mengikuti zaman gitu. Ya, mengikuti zaman. Jadi teringat Pak ya, saya karena Bapak tadi menyampaikan kepemimpinan Rasulullah ya, jadi teringat bahwa pernah ya Rasulullah itu sejarahnya ketika waktu itu sedang perang Uhud ya. Jadi di mana Rasulullah ini ya, bagaimana Rasulullah ini mempengaruhi para sahabat untuk membuat strategi. Untuk strategi melawan musuh. Nah di sini Rasulullah itu membagi-bagi bagian dari pasukannya. Ada yang bagian pasukan memanah, kemudian ada yang mengintai. Dan ketika Rasulullah memberikan pengarahan terhadap para sahabat, itu para sahabat langsung bersemangat, gitu. Nah, dan Rasulullah juga menyampaikan secara tegas. Akan tetapi, nah di sini Pak yang menjadi contoh juga buat kita ya, ketika ada para sahabat yang sebenarnya waktu pas perang Uhud itu ya, kan kalau sejarahnya itu perang Uhud sempat hampir kalah gitu ya Pak ya. Sebelumnya Rasulullah itu sudah membagi-bagi
membagi-bagi tugas kepada para sahabat. Dan para sahabat ketika mereka mau melaksanakan itu berjalan dengan lancar. Tapi ada satu ketika semua para sahabat ini merasa bahwa mereka sudah berhasil, akan tetapi ada yang membuat hampir gagal ketika itu. Setelah mereka menganggap bahwa para musuh sudah tidak ada lagi, nah itu tentang ghanimah kalau nggak salah Pak ya, harta rampasan perang. Nah para sahabat itu berbondong-bondong yang meninggalkan posisinya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Seharusnya kalian tidak boleh kemana-mana, hanya di sini saja. Nah karena mereka tertarik dengan harta rampasan perang sehingga mereka meninggalkan tempat itu. Nah dari situ ya para musuh kembali lagi gitu menyerang, bahkan Rasulullah itu sampai terluka parah. Dari kalau kita lihat dari sejarahnya. Nah apakah Rasulullah langsung memberikan, nah ini yang paling penting, apakah Rasulullah langsung marah atau memberikan misalkan hukuman kepada para sahabat? Ternyata tidak Bapak. Nah kan kalau kita ya dalam pendidikan ya seperti itu juga ya, seorang pemimpin ini ya ketika ada guru-guru yang mungkin saat itu ada yang misalkan tidak disiplin, misalkan ya ada beberapa kali gitu ya, terkadang pemimpin itu ini loh dalam mengatasi emosionalnya juga harus perlu gitu Pak ya. Karena kalau misalkan langsung disampaikan ya kepada gurunya dengan cara yang tidak baik, itu membuat turun kinerja guru gitu ya, turun semangat guru gitu. Sama halnya seperti Rasulullah itu ketika menyampaikan kepada para sahabat yang pada saat itu hampir kalah, itu juga dengan cara yang baik. Nah gitu. Jadi teringat gitu ya mengenai Rasulullah tadi, kita jadi rindu ya. Karena itu mari kita mendengarkan ya sholawat kepada Rasulullah kita untuk menyampaikan kerinduan kita ya kepada Rasulullah sebagai pemimpin terbaik kita. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il al-muhi wa Muhammad al-arabi. As-salatu
tertib, berperan ketika meningkatkan kinerja. Yang terakhir ada penerapan gaya kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dari tadi mungkin kita bahas bagaimana kepemimpinan itu, terus ya sangat menggembirakan. Mungkin sekarang dari sisi kitanya Pak yang belum jadi pemimpin nih, gimana sih cara mendukung pemimpin itu Pak supaya bisa apa ya supaya jadi pemimpin. Iya. Ya, jadi harus di atas track ya. Jadi misalnya kalau sekarang ada PJ, ada Posma, ada apa, ya Pak Rafli harus ikut. Jadi bagaimana mengurus kelas, sekelas itu ada yang berpendapat, ya ini libur, ini enggak, ini mata kuliah dipindah, itu lumayan takes time dan itu exhausting your brain ya. Jadi memang harus di atas track. Jadi tidak bisa udahlah yang lain aja gitu. Ada ini itu dan yang lain aja. Nah berarti tidak punya sense of responsibility, sense of leadership. Harusnya ini nggak ada, udah sama saya saja. Memang jadi pemimpin itu mau bermasalah, ngambil masalah, dan karena memang bermasalah. Dan Rasulullah juga hadirnya memang bermasalah di antara kaum Quraisy dan Arab saat itu. Tidak ditempatkan di orang-orang yang pintar gitu. Rasulullah itu tidak dengan orang-orang para profesor itu enggak, dengan para dokter enggak, tapi dengan orang Quraisy gitu, dengan orang-orang yang jahiliyah pada saat itu. Sama kita ketika di sekolah, Pak Rafli, Bu Arinda jangan, wah Pak masalah di sekolah ini masalahnya banyak, emang banyak, makanya Pak Rafli ada di sana gitu. Wah di kelas ini ternyata banyak masalah, emang banyak masalah, makanya Pak Rafli ada di sini gitu untuk mengatasi. Dan termasuk ibu bapak sekarang kuliah di sini, ketika kembali itu orang-orang yang sudah berilmu ketika kembali itu jadi tahu masalah. Oh ini kurikulum di sini, oh ada guru yang begini, ada yang siswa seperti ini, oh sistemnya begini, oh yayasan begini. Ya memang seperti itu, makanya kita berilmu dulu untuk nanti mengimplementasikan. Jadi harus di track. Pak Rafli harus dengan berbagai kondisi agar di track, sehingga kalau sudah track sama kayak balap ya, tahu belok kiri itu, oh di sini tuh belok kirinya segini, oh ini tuh curang, oh ini tuh licin jalannya. Kalau cuma teori aja kayak itu ya banyak dan tidak di dalam track. Begitu Pak Rafli ya. Semoga Pak Rafli jadi Amin ya. Sama ada Rafli ya. Ada masalah lagi Pak. Ya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Jadi dari kesimpulan ujian ini adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mataram. Kemudian gaya kepemimpinan dapat menjadi variabel prediktor yang menentukan kinerja guru. Selanjutnya, kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dan harmonis dapat meningkatkan kinerja guru. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian teman-teman ini ya, bahwa di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mataram ini, bahwa kepala sekolahnya itu telah melakukan tugasnya dengan baik ya. Kalau dilihat dari datanya, kemudian dilihat dari kesimpulannya juga bahwa kepala sekolah ini memiliki hubungan harmonis dengan guru dan seluruh karyawan dan staf di sekolahnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk kajian kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, bagaimana teman-teman? Seru ya kalau membahas tentang isu-isu kependidikan ya, dimana kita di sini belajar bukan hanya teori ya, benar kata yang disampaikan barusan oleh dosen kita. Mungkin kita banyak kalau misalkan teori ya ngomong ini banyak ya sudah tahu, tapi penerapannya yang paling penting, pengamalannya bagaimana, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dan itu yang menjadi tugas kita sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah. Apalagi melihat kondisi yang sekarang ini di mana
banyak ya sekolah-sekolah yang tadinya ya bagus, punya banyak peserta didik. Kemudian semakin lama itu semakin menurun. Nah itu berarti ada yang harus diperbaiki. Mungkin itu dari kepemimpinannya atau dari kinerja gurunya dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita yang sudah belajar untuk kedepannya mari kita semangat ya untuk memajukan Indonesia Raya ini dengan hasil yang terbaik ya. Mungkin untuk itu saja ya. Yang bisa kita ulas hari ini. Semoga nanti pertemuan kedepannya lebih asik lagi, lebih mantap lagi ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Pak dosen kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir ya di tengah-tengah bincang-bincang kita yang penuh makna ini. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dari kami. Ya kita yang namanya masih belajar, kita tutup bersama dengan mengucapkan assalamualaikum